Seseorang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini dekat kepada Nabi sehingga dialah banyak untuk mencatat apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperkatakan Nabi, sehingga itulah hadis-hadis yang banyak dibawakan oleh Abu Hurairah. Seseorang datang kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong ceritakan kepadaku apa yang dibuat Nabi sejak bangun tidur sampai tidur balik. Sebab saya ingin melaksanakan perintah Allah untuk mengikuti Nabi sejak bangun tidur sampai tidur balik. Apa yang dilakukan Nabi? Kamu kan dekat dengan Rasulullah, pasti kamu tahu." Abu Hurairah mengatakan, "Maafkan saya. Maafkan saya tidak mampu bercerita apa yang dilakukan Nabi daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Saya tahu kalau saya cerita apa yang engkau inginkan Nabi daripada bangun tidur sampai tidur kembali, pasti ada kekurangan-kekurangan yang saya ceritakan. Tidak akan lengkap, tak akan sempurna. Sebab banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang saya tidak tahu. Sebab itu saya tidak mampu bercerita. Jangan tanya sama saya. Saya takut cerita saya pasti banyak kekurangannya, ada banyak kelemahannya. Kalau kamu nak tahu, pergi ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini satu rumah dengan Nabi sejak berumur 10 tahun. Ceritanya ketika para sahabat memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Anas ini bukan kaum kerabat, bukan keluarga Nabi, teman-teman. Ibunya yang menghadiahkan. Semua sahabat banyak yang memberi hadiah kepada Rasulullah sebagai tanda kemuliaan, kehormatan, kecintaan kepada Nabi. Hadiah banyak diberi. Ibu Anas bin Malik ini merasa iri hati, merasa cemburu, ingin memberi juga, tapi tak punya, apalagi suaminya memang sudah wafat, teman-teman. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa, tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Saya ingin sedekah, memberi hadiah kepadamu ya Rasulullah. Harta yang aku miliki paling tinggi harganya, yang aku miliki dan aku inginkan nanti besar memberi manfaat kepada saya adalah putraku ini, anakku ini adalah Anas. Karena saya tak punya apa-apa ya Rasulullah, aku berikan Anas ini untuk berkhidmat kepadamu ya Rasulullah." Diambil oleh Rasulullah, duduk dalam rumah Rasulullah SAW, berbagai-bagai doa. Kemudian kalau teman-teman tengok riwayat hidup, didoakan Anas oleh Nabi, diantaranya adalah umur panjang. Alhamdulillah Anas umurnya panjang. Di antaranya adalah didoakan punya zuriat yang banyak. Anas punya zuriat yang banyak, teman-teman. Yang penghujungnya adalah didoakan supaya Anas masuk surga. Allahu Akbar. Rasul mendoakan begitu, teman. Anas ini hebat, teman-teman. Banyak hafal hadis-hadis, banyak orang rujuk pada Anas. Nantinya dia juga menjadi salah satu majelis fatwa ketika Rasulullah wafat. Abu Bakar angkat dia juga. Sebab memang banyak dekat pada Rasulullah. Hamba Allah tadi mendatangi Anas, "Wahai Anas, engkau serumah dengan Rasulullah. Tolong ceritakan kepada saya apa yang dilakukan Nabi sejak bangun tidur, tidur balik, supaya saya boleh mengikuti seperti perintah Allah." Anas mengatakan, "Maafkan saya tidak dapat menceritakan akhlak Nabi, perbuatan Nabi sejak bangun tidur sampai tidur balik, sebab saya percaya kalau saya cerita pun tidak akan lengkap, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Bab itu saya tak mau dan tak berani cerita. Kalau kamu ingin tahu,
datanglah kepada Bunda Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia istrinya tentu bukan hanya serumah, satu bilik hidup bersama dengan Nabi. Maka didatangilah Bunda Aisyah dan ditanyakan seperti tadi. Bunda Aisyah tidak cerita panjang-panjang. Dia tak menceritakan suami saya Rasulullah bangun tidur buat begini sampai tengah hari begini sampai petang begini sampai malam begini sampai tidur lagi. Tidak, cukup mengatakan wa kana hulukuhul Quran. Kalau engkau nak tahu akhlak Nabi, perbuatan Nabi, yang dilakukan Nabi, tengok Al-Quran. Dan Al-Quran itulah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar.